Puji Tuhan, Bapak Ibu. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Sudah mendoakan semuanya semalam. Sudah saling mengaku dosa. Sudah kumpul berdoa semua satu keluarga. Ya, kiranya keluarga-keluarga semuanya diberkati Tuhan. Yang keluarganya belum datang, ya kita berdoa supaya semuanya kita sehat-sehat. Amin. Nah, saudara yang terkasih, kita bersyukur kita mengawali tahun ini dengan beribadah. Kita mulai dengan roh, kita jalani dengan roh, dan kita sampai nanti juga bulan Desember tahun 2021 dengan roh, sehingga kita bisa menang. Amin. Jadi saudara yang terkasih, tanpa Roh Kudus, tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak bisa melewati tahun ini. Saudara yang terkasih, sebagai tema kita tahun 2022 ini diberikan tema dari Ketua Sinode kita, Yesus Kristus tidak berubah. Dia hanya kasih tema, isinya nggak dia kasih. Dia terlalu sibuk mungkin, saudara. Nah, saudara yang kasih, mari kita buka dulu Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Sudah dapat? Ibrani 13 ayat yang ke-8. 1, 2, 3 ya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kata kemarin ini, saudaraku, menerangkan bukan kemarin semalam tutup tahun, bukan. Ya, bukan. Kata kemarin itu, saudaraku, kalau kita melihat ya bahasa Alkitab atau bahasa rohani ataupun sesuai dengan hitung-hitungan Tuhan, ya kata kemarin itu sudah jauh sekali kita lalui, ribuan tahun yang lalu. Saudara yang kasih, bahkan sebelum pun Yesus datang ke dunia ini, itu termasuk sudah kata kemarin yang sudah dilewati. Mazmur 90 ayat 4 mengatakan, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti satu giliran jaga malam. Dikatakan 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Saudaraku, di dalam Alkitab ini banyak kata-kata kiasan, ya. Jangan ambil kata kemarin itu secara letterlock, ya, secara hurufiah, melainkan kita juga melihat kata pendukung yang lain. Bahwasanya kata kemarin itu menunjukkan hari-hari yang sudah kita lewati, bahkan ribuan tahun yang sudah dilewati, itulah kata kemarin. Amin. Yakobus 1 ayat 17, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Gak ada perubahan padanya, ya. Dia tetap sama, kemarin, dahulu, sekarang, selama-lamanya. Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Sungguh luar biasa. Dia datang untuk menggenapi. Jadi hukum Taurat, orang-orang Yahudi, saudara yang kasih, sudah menuliskan bahwasanya akan datang, saudaraku, raja yang akan membebaskan bangsa Israel. Amin. Saudara yang terkasih, dia menggenapinya. Nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama digenapi. Haleluya.
Nah, saudaraku, di manakah Alkitab mencantumkan Kristus di dalam perjanjian lama? Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Kemarin, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Immanuel, Allah beserta umatnya. Haleluya. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Perjanjian lama. Haleluya. Saudara yang kekasih, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, kekal, Raja damai. Amin. Nah, jadi saudara yang kekasih, jauh-jauh hari ataupun ribuan tahun yang lalu Yesus sudah ada. Haleluya. Yesus telah menggenapi nubuat ini, bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Saudaraku, adakah orang yang lahir dinubuatkan? Adakah kita dinubuatkan ketika kita mau nanti kau lahir nanti di Sipiongon ya? Ada yang menubuatkan begitu sama kita? Saudara yang kasih, nggak tahu kita. Tahu-tahu saudara lahir sudah di Medan, ya. Orang tua kita membawa kita, saudara yang kekasih, ke Sipis-pis. Tahu-tahu kita lahir di sana. Haleluya. Haleluya. Tidak ada seorang pun yang dinubuatkan kecuali Yesus. Dia dinubuatkan lahir di Bethlehem. Saudara yang kekasih, itu menunjukkan bahwasanya sejak dahulu di zaman purbakala pun Yesus sudah ada. Itu menunjukkan kata kemarin, Tuhan Yesus sudah ada. Jadi Yesus Kristus dahulu dia adalah Tuhan, sekarang dia juga adalah Tuhan, yang akan datang juga dia adalah Tuhan. Haleluya. Nah, dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Kuasanya, keilahiannya tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, lebih kita tegaskan lagi, apakah arti kata sama untuk aplikasinya di dalam kehidupan kita? Saudara yang kasih, dunia ini berubah, selalu berubah. Betul? Tidak ada yang tidak berubah. Itu dunia. Ekonomi, politik, dan semua bidang lain dalam kehidupan manusia selalu berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Makanya dunia ini adalah tempat untuk berubah. Tentunya kita mau kita berubah semakin lebih baik. Adakah di tempat ini yang mau berubah semakin lebih jahat? Bilang sama temannya, di dunia ini kita semakin berubah lebih baik. Katakan, jangan semakin jahat. Haleluya. Hari ini saya melihat, karena semalam baru menetapkan hati untuk bertobat, bahkan mandok hata, bahkan bernyanyi naum salku taum buruki, semuanya orang-orang kudus hari ini. Haleluya.
Saudara yang kekasih, mari kita berubah semakin lebih baik. Dunia ini memang ini tempatnya kita berubah. Nanti kalau di sorga nggak ada lagi. Mau berbuat dosa pun nggak bisa lagi di sorga. Haleluya. Saudara yang kekasih, nanti kekal selama-lamanya. Sekarang ini kalau kita masih kurang berubah, sekaranglah saatnya tahun 2022 ini, biarlah kita semuanya berubah semakin lebih baik. Amen. Rohani kita semakin lebih baik. Amen. Pertobatan kita semakin lebih baik. Amin. Semakin sabar. Amin. Semakin rendah hati. Amin. Semakin sungguh-sungguh. Yang tadinya suka-suka marah, sekarang sudah mulai sabar. Yang nggak pernah marah yang bilang amin. Istri-istri yang masih cerewet, saudaraku, suami-suami yang masih suka marah. Ada orang marah begini ya, seperti Musa. Musa kan marah kan? Tapi dikatakan Alkitab dia adalah orang yang paling lembut hatinya. Musa ini marahnya karena dia marah kepada dosa. Kalau sama dosa, marahlah saudara. Jangan pula marah, gak ada angin, gak ada apa, tiba-tiba pulang dari luar masuk rumah langsung banting pintu. Nah itu, haleluya. Itu yang gak boleh. Saudara yang kekasih, marahlah kita kepada dosa, bencilah kita kepada dosa. Amin, saudaraku. Nah, apa yang bisa menjadi pegangan dalam keadaan yang selalu berubah ini di dunia ini, yang tidak pernah berubah dan bisa menjadi sandaran hanya satu, Yesus Kristus. Haleluya. Dialah penolong kita. Dia yang menyertai kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Itu tidak pernah berubah, saudaraku. Haleluya. Jadi intinya apa yang tidak berubah itu? Keilahiannya, ketuhanannya, kasihnya. Amin. Saudara, kasihnya tidak berubah kepada kita. Banyak kesalahan kita, tapi kalau kita datang kepadanya, ampuni aku Tuhan, dia datang mengampuni. Kalau manusia mungkin, maafkan aku ya di tahun baru ini, banyak salahku, sering aku sakiti, mungkin nggak mau mengampuni. Tapi kalau Tuhan, Bapa kita, Tuhan Yesus, sepanjang kita datang kepadanya dan berkata ampuni aku Tuhan, kasihnya tidak berubah. Itu sudah ditetapkannya. Amin. Itu sudah digariskannya. Dia tetap menerima kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, mengenal Allah yang luar biasa ini sangat menghibur hati. Amin, saudaraku. Mengenal Tuhan kita yang dahsyat ini sangat memuatkan. Ini menjadi satu pengharapan kepada kita di tengah dunia yang semakin tidak baik. Saudara yang terkasih, kita tidak tahu bagaimana tahun 2021 kita seluruh dunia mengalami wabah COVID. Tahun 2022 kita belum tahu bagaimana apa yang akan terjadi. Tetapi hari ini dengan tema kita tahun ini, Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya juga tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kalau dulu dia Tuhan,
sekarang dia tetap Tuhan. Berarti kalau dia Tuhan, kuasanya, mujizatnya juga tidak pernah berubah. Itu bisa menyertai kita, itu bisa jadi di dalam hidup kita. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, Yesus tidak berubah dalam kasihnya, kebaikannya. Itu melekat di dalam diri Tuhan. Itulah yang kita alami tahun ini, di tengah keadaan situasi yang tidak menentu. Amin, saudaraku. Sama dalam status ilahi, dalam kemanusiaannya pun Yesus adalah Sang Pencipta. Tidak diragukan, Tuhan Yesus di dunia ini pun Dia mencipta. Amin. Haleluya. Siapa yang bisa menghidupkan orang mati? Saudara yang kekasih, sebelum Tuhan Yesus menghidupkan orang mati, tidak ada yang bisa menghidupkan orang mati. Tapi setelah dia naik berangkat ke sorga, yang lebih baik yang pernah aku lakukan juga engkau bisa lakukan. Itu sebabnya kalau kita melihat ada orang yang berdoa kepada orang mati bisa hidup. Itu karena memang kuasanya yang menyertai kita tidak berubah. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih, surat dalam Ibrani ini adalah surat yang dialamatkan pertama sekali kepada orang-orang Yahudi yang sudah mengenal Kristus. Sudah kenal Kristus, sudah kenal Tuhan. Tuhan meneguhkan dalam pengikutan mereka kepada Tuhan supaya mereka jangan berubah, karena Tuhan Yesus juga tidak berubah. Jangan berubah pengikutan kita kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, sekarang ini sudah semakin lebih baik. Kita sudah selamat, kita sehat. Kalaupun ada persoalan yang namanya di dunia ini ya persoalan, tapi di dalam Yesus sudah lebih baik. Jangan bimbang. Haleluya. Ikut Yesus terus, sungguh-sungguh. Bilang sama temannya, terus ikut Yesus sungguh-sungguh. Haleluya. Ini diingatkan kepada orang-orang Yahudi. Sekalipun aku pergi, sekalipun aku naik ke surga, jangan berubah keyakinanmu. Aku ada menyertai engkau. Amin. Saudara yang terkasih, Dia adalah penguasa tertinggi, Dia yang mulia. Saudara yang terkasih, lebih daripada agama. Saudaraku yang terkasih, mari kita ikut Yesus sungguh-sungguh. Dia lebih tinggi dari pemimpin-pemimpin dunia ini. Bahkan lebih tinggi dari Abraham, lebih tinggi daripada Musa, Joshua. Tuhan Yesus, Dialah Tuhan. Amin. Nah, jadi saudaraku, inilah yang menjadi tema kita tahun ini, saudaraku yang kasih. Jadikanlah Tuhan Yesus penolong kita yang tidak pernah berubah, yang selalu Dia mampu menyertai, Dia mampu menolong, Dia mampu mengangkat kita, Dia mampu mengeluarkan kita dari keadaan dunia sekarang ini yang akan kita lewati di tahun 2022 ini. Haleluya. Saudaraku, tahun ini kita belum tahu bagaimana ke depannya, tetapi bersama dengan Yesus yang tidak berubah itu, saudara yang kasih, kita mampu menghadapinya. Sekarang ini memang semakin canggih dunia, semakin maju, semakin hebat secara dunia. Saudaraku, di era 5.0, tahu saudara era 5.0? Kalau guru mungkin tahu ya. Kalau 5.1 ya
Saya mulai dulu 5.1. 1.0. Iya, 1.0 atau 5.1. Zaman 1.0, saudara yang kasih, terjadi abad 18. Itu zaman, supaya kita tahu ya, zaman itu semakin berubah. 1.0 itu zaman semua tenaga menggunakan otot, tenaga angin, tenaga air. Jadi semua serba otot. Membuat piramida otot. Haleluya. Semakin maju lagi, revolusi industri 2.0. Tahun 1800-an. Disitulah mulai ada mobil. Ya. Mobil ini semua digerakkan oleh manusia. Saudaraku, belum ada mesin lah dikatakan. Ya, tapi sudah ada rodanya 4. Ya. Kemudian mulai digerakkan pakai didayung ini ya, dengan kaki. Lama-lama saudaraku terpikir bagaimana manusia itu tidak capek mendayung. Itu di revolusi industri 2.0. Dibuatlah mulailah mesin-mesin uap ya, di engkol. Saudaraku, itu. Haleluya. Semakin maju lagi dunia, revolusi industri 3.0. Ini ketika zaman berubah dari analog ke digital. Saudara yang terkasih, di sini udah ada komputer. Amin. Makanya banyak orang di zaman 0 ini pun katanya komputer itu antikristus. Nah, saudara yang terkasih, orang beranggapan salah. Itu kemajuan teknologi yang luar biasa. Nah, saudara yang kasih, revolusi industri lagi, makin maju lagi, 4.0. Ya, masih dalam digital, tapi semakin baik. Amin. Haleluya. Ya, sudah ada Google. Kalau dulu mungkin internet masih terbatas. Ya, 3.0 internet masih terbatas. Kalaupun ada telepon halo, pakai kabel dan lain-lain. 4.0 sudah seluler semua, seluler. Komputer pun sudah masuk internet. Google sudah di mana-mana. Facebook sudah di mana-mana. Ya. Satelit sudah sangat luar biasa. Manusia semakin lebih baik. Amin. Sekarang ini zamannya 5.0. Semua memang serba digital, tapi semakin lebih baik lagi. Kalau mobil di zaman 4.0 masih pakai supir, sekarang ini mobil sudah ada, nggak pakai sopir lagi. Jadi kalau saudara nanti melihat mobil nggak ada supirnya, jangan terkejut. Aduh bingung nih, aduh bingung. Haleluya. Di luar negeri ada, sudah ada. Mungkin kita memang terlambat jauh. Amerika sudah jalan-jalan ke bulan, kita masih di padang bulan. Orang sudah jalan-jalan, sudah menciptakan, ya. Saudara yang terkasih, mari, inilah yang kita hadapi. Kerasnya dunia, majunya dunia. Itulah sebabnya kita perlu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah berubah. Perang sekarang tidak pakai senjata lagi. Haleluya. Saudara yang kasih,
kuman, bakteri. Itu sebabnya wabah-wabah COVID-19 ini dan segala variannya, saudara, itu perang. Menurut saya, nggak tahu siapa musuh. Kalau kita pakai senjata kan tahu kita, oh negara ini menyerang kita, serang balik. Tapi kalau perang kuman ini, perang bakteri ini, tidak tahu siapa musuh. Saudaraku, ini termasuk kemajuan teknologi di 5.0. Haleluya. Haleluya. Ya memang Alkitab memang sudah mengatakan akhir zaman akan datang masa yang sukar, peperangan di sana sini. Oh, saudara yang betul. Saudaraku, itulah yang kita hadapi sekarang di zaman sekarang ini, supaya kita menyadari di mana posisi kita, supaya kita bisa berubah. Haleluya. Amin. Pesawat pun sekarang landingnya nggak begini lagi. Ada yang ada pesawat, ya tidak semua pesawat. Tapi sekarang manusia sudah bisa menciptakan pesawat itu landingnya sudah begini, turun dia, naik lagi, lalu di atas udara dia meluncur. Kalau di era 4.0 kan masih bisa kita dadah. Turun pun dia dari jauh sudah kita tengok, makin lama makin turun, makin lama makin turun, makin lama. Sekarang saudara yang kasih pesawat jet tempur itu sudah ada yang besar, haleluya. Itu adalah teknologi di 5.0. Kita berada di mana? Masihkah zaman saja? Masihkah zaman batu? Zaman 1.0 atau zaman 2.0? Di zaman mana kita sekarang ini? Oh, itu memang ketahan saya, Pak. Di zaman firman Tuhan. Oke, memang itulah, Pak. Itulah yang kita inginkan, Pak. Haleluya. Saudaraku, supaya kita tahu berjuang, belajar, menyangkal diri. Saudaraku, pergunakanlah teknologi ini untuk kemajuan gereja. Haleluya. Saudara yang kasih, pakai semuanya itu untuk kemajuan penginjilan. Jangan itu meruntuhkan keimanan kita. Sekarang ada agama Google. Kenapa? Google lebih tahu daripada Tuhan. Bayangkan. Mau masuk agama Google, hanya zaman Musa laut bisa terbelah, zaman Joshua, zaman Elia, zaman Elisa, sekarang jangan dongi. Olah kata nama sendiri, olah dongeng namanya. Hati-hati. Haleluya. Ada agama Google. Kenapa? Iya, lebih cepat menjawab doa. Kalau saya cari, dikatakan obat flu, gitu loh. Ketik, obat flu. Minum banyak-banyak. Ambil ini itu. Jodoh juga. Butuh jodoh. Saya cari jodoh. Nah, sudah ditampilkan, ini jodohmu. Ada 1 juta orang pilihan, pilih salah satu. Haleluya. Saudaraku, jangan ini meruntuhkan iman kita, tetapi ini memberikan dorongan kepada kita, membuka mata kita untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia supaya lebih cepat. Kita nggak punya uang pergi ke Amerika, kita nggak punya uang pergi ke Australia, kita nggak punya uang pergi ke Jepang, ke Afrika. Tapi melalui handphone saudara,
berita Injil bisa sampai. Satu orang aja nih. Berita Injil bisa sampai kemanapun. Haleluya. Saudaraku, ini luar biasa. Karena firman Tuhan berkata, sebelum Injil diberitakan sampai ke seluruh pelosok dunia, Tuhan Yesus belum datang. Dengan teknologi inilah, saudaraku yang kekasih, ya, di era 5.0 ini semakin lebih baik. Biarlah kita gunakan ini untuk memberitakan Injil. Haleluya. Ini merupakan warning bagi kita, peringatan kepada kita, satu pertanda kepada kita, supaya kita membuka mata kita. Amin. Orang berbisnis pun sekarang sudah dari handphone. Betul? Saudara, banyak yang gak perlu toko lagi. Dia buat di rumah, dipajangnya di handphone. Orang pesan, antar, ada orang yang mengantarnya. Betul, saudaraku? Itulah di era 5.0 ini. Kita sudah masuk di dalamnya. Saudaraku, pelajarilah. Amin. Tapi ingat, jangan itu meruntuhkan iman kita. Orang kasih persembahan pun sekarang sudah pakai Oppo lah, pakai inilah, pakai itulah. Sudah ada juga gereja nggak pakai kantongan lagi. Tapi mari kita belajar. Amin. Ya sekarang di sini ya pakai kantongan ya udah suka-cita saja. Amin. Nanti yang ngomong-ngomong ini kan tuh ya Muhammad itu semua kiri. Haleluya. Saudara yang kasih, semakin baik. Saudaraku, ingat ini. Keadaan semakin baik. Kalau kita nggak melihat ini sebagai peluang untuk maju, maka ini akan membuat kita akan tertindas. Haleluya. Saudara yang kasih, dunia tidak akan merasa kasihan kepada orang yang tertindas. Hanya kerajaan di surga yang memberi hatinya untuk orang-orang yang tertindas. Itu semuanya ada di sekeliling kita, perhatikanlah, bawalah kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang kekasih, Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai pemberitaan Injil kita. Saudara yang kasih, tugas siapa memberitakan Injil ini? Tugas siapa? Kurang mantap ini jawabnya. Tugas siapa? Iya dong. Mengalang pi kemangloyan kamu. Begadang semalam, tahun baru. Tugas siapa memberitakan Injil? Tugas kita, amin. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Atau kita ganti aja ayatnya ini. Karena jika pendeta tidak memberitakan Injil, maka pendeta tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab menginjil adalah keharusan pendeta. Celakalah pendeta jika tidak memberitakan Injil. Gimana? Kita ganti untuk pendeta aja lah ya. Semua orang percaya. Hah? Semua orang percaya. Untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Setuju? Adilkan dulu lah. Setuju? Yang setuju coba angkat tangan. Wow, haleluya.
Yang tidak angkat tangan gimana? Golput. Masih berpikir, oh Tuhan sibuk apa sih Tuhan? Oh Tuhan. Saudara yang kasih, mari kita memberitakan Injil. Jangan kurang semangat kita. Jangan keadaan dunia ini, saudaraku yang kekasih, melunturkan iman kita. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 20. Oh ini kalau saya lihat ya ayat tadi, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Artinya apa? Bukan celaka saudara ditabrak mobil, bukan. Amin. Artinya itu mendesak kita, memang tugas kita lah itu. Amin saudaraku. Makanya dengan jelas dikatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudaraku, berarti keselamatan kita. Apa saudaraku? Keselamatan kita akan semakin kokoh dengan cara memberitakan Injil. Celaka kalau kita nggak memberitakan Injil. Berarti satu warning, satu peringatan. Kalau kita sudah kurang memberitakan Injil, keselamatan kita mungkin bisa luntur. Amin. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Haleluya. Berdamai dengan Tuhan. Perkara dosa tidak bisa diselesaikan dengan teknologi 5.0, 6.0, 7.0, 100.000, 1.000.000, gak bisa. Gak bisa selesai. Haleluya. Gak bisa. Hanya dengan percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka manusia itu menerima keselamatan, menerima surga. Saudaraku, supaya kita bisa membuka mata kita, jangan kita terlena di dalam kecanggihan teknologi sekarang ini, sehingga kita tidak menginjil lagi. Pakailah, saudaraku, kesempatan ini dengan baik. Bukan hanya berTikTok, tapi beritakan lagi Injil. TikToknya itu bikin firman Tuhan. Amin. 1 menit tarhilala, ada nama mereng. Amin saudaraku. Amin. Facebook kita tulislah firman Tuhan. WA kita tulislah firman Tuhan. Status kita tulislah firman Tuhan. Nggak ada amin ini. Haleluya. Saudaraku, sungguh dahsyat. Firman Tuhan itu dibaca seseorang, mungkin nanti dia lewati. Tapi kalau kita sering kita tuliskan itu firman Tuhan, nanti suatu saat dia pasti berhenti tuh melihat. Ini kok selalu firman apa rupanya dituliskan ini. Haleluya. Hanya melalui Injil lah saudaraku, keselamatan itu bisa jadi kepada jiwa-jiwa. Hanya dengan Injil lah kita juga bisa, saudaraku, selamat, memiliki kehidupan yang kekal. Teknologi memang mungkin bisa membawa kita ke bulan, tapi tidak bisa membawa kita ke surga. Gak ada amin. Bisa nanti membawa saudara ke Mars. Sekarang Amerika kan katanya ada tamasya ke bulan, ke Mars atau ke bulan. Biayanya berapa? 1 miliar. 1 miliar. Kalau ada uang saudara 1 miliar, gila, sebelum meninggal dunia.
Bila perlu bilang, aku dikubur di bulan aja supaya lebih dekat aku pada Tuhan. Saudara yang dikasih, hanya dengan Injil. Amin, saudaraku. Rumah, mobil, pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Saya bangga kepada saudara yang punya mobil membawa jiwa baru lah, yang punya jiwa, yang punya sepeda motor, kadang 2 kali, 3 kali mengantar jiwa-jiwa. Amin. Amin. Saudaraku, pakailah rumah untuk ibadah. Saudara yang kasih, itulah dipercayakan Tuhan, yaitu dititip. Gak ada amin. Rumah kita itu dititip. Mobil kita itu dititip. Uang di kantong kita pun dititip. Jadi saudara, kalau titipan berarti kembalinya nanti semua kepada Tuhan. Pergunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Betapa damainya kita, betapa sukacitanya kita kalau kita pakai itu semua untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 19, juga ayat 22 sampai dengan 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi orang-orang yang lemah, supaya aku dapat memenangkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku mau menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin menyelamatkan mereka, menyelamatkan beberapa orang dari antara mereka. Semua ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Haleluya. Saudaraku, rela kita menjadi segala-galanya. Artinya apa? Kalau kita melayani orang yang lemah, biarlah kita seperti orang yang lemah. Maksudnya mau berbaur, bukan pula mau sakitnya sama kita, sakit dia juga sama dia, bukan begitu. Kalau dia lemah, mari kita datangi seperasaan. Amin. Kita injili, katakan bersama Yesus hidupmu bisa berubah. Amin, saudaraku. Apa yang bisa kubantu, kubantu. Saudara yang kasih, mari, sudah sampailah ke sana, kedewasaan rohani kita. Level minggu yang lalu, ya 2 minggu atau 2 minggu, seminggu yang lalu. Biarlah kita, kualitas kita semakin lebih baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Menjadikan diri hamba bagi semua orang, supaya kita bisa memenangkan sebanyak-banyaknya orang. Dia akan berpikir, Bapak ini rendah hati, punya mobil dia, tapi mau membawa aku, orang yang gak punya, mau membawa aku. Bapak ini, ibu ini, memanglah benar anak Tuhan. Aku pun jadi kawan sama dia, diterimanya aku jadi kawan. Dia berkorban kepada aku. Saudara yang kasih, sampailah ke tahap ini hidup kita. Jadi segala-galanya. Amin. Amin. Jangan pula kalau sudah punya mobil tak kenal lagi sama Pak Pendeta. Jangan. Pak Pendeta cuma reko punya. Ya saya punya banyak. Saya punya karunia menikmati. Amin. Menjadikan diri pelayan bagi semua orang. Jadi hamba, jadi pelayan. Saudaraku, kalau kita jadi hamba, jadi pelayan, tidak menjadi rendah hidup kita. Orang dunia pun tahu, semakin berisi semakin menunduk.
Betul? Semakin berisi, semakin rendah hati. Saudara yang semakin dipakai Tuhan, semakin rendah hati. Biarlah ini kita praktekkan di tengah situasi dunia yang banyak menyombongkan diri. Amin. Saudara rasakan nggak dunia ini penuh dengan kesombongan? Jangan sampai itu masuk ke gereja. Amin. Artinya berkorban, memberi waktu untuk menginjil, bersaksi. Titipan harta kita untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil. Kita sehat, dipakai Tuhan untuk menginjil. Terganggu kenyamanan kita, tidak masalah, demi keselamatan jiwa-jiwa. Haleluya. Jadi marilah kita atasi halangan-halangan dalam memberitakan Injil. Amin. Ada halangan, bukan tak ada. Bagaimana keadaan dunia ini rupanya Pak Pendeta? Ini keadaan dunia sekarang ini. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 16. Maaf ya, agak lama ya. Ini awal tahun ini. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 16. Kita baca sama-sama 2-3 ayat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, sampai situ saja dulu. Haleluya. Ada 3 sikap yang sangat berbahaya di dalam ayat ini. Satu apa? Keinginan daging. Dunia penuh dengan keinginan daging. Saking kedagingannya, gak malu-malu lagi mereka berdosa. Sudah dilanggarnya firman Tuhan ini. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Dunia PBB pun sekarang menandatanganinya. Kalau nggak salah, ada banyak kiriman-kiriman, saudaraku, dia mengenai perkara ini. Gak bisa dihalangi. Karena apa? Hak asasi manusia. Hati-hati dengan hak asasi manusia. Jangan pakai dengan sembarangan. Kalau saudara pakai dengan sembarangan hak asasi, saudara pengen kasih, ini pakai. Haleluya. Kita punya hak asasi, memang manusia punya hak asasi. Tapi kalau nggak kita, lihat bagaimana Tuhan memakai hak asasi ini, kita akan salah, kita akan tersesat. Hakku. Di gereja pun bisa nanti begitu. Hati-hati. Amin. Memang ada hak asasi, tapi pakailah hak asasi itu untuk kepentingan kerajaan sorga. Amin. Haleluya. Hati-hati dengan keinginan daging. Adalah rupa-rupa keinginan yang berasal dari tubuh kita. Penuh jebakan yang sangat menggoda dan sangat berpotensi membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Galatia 5:19 sampai dengan 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kebabukan, pesta pora, dan sebagainya. Inilah dunia penuh dengan perbuatan daging, percabulan. Saudara melihat bagaimana dunia sekarang ini percabulannya, betul? Kecemaran, cemar. Saudaraku, hawa nafsu, penyembahan berhala. Saudara jangan kira sekarang ini gak ada penyembahan berhala. Ada.
di sini pun bisa ada berhala kita. Apa yang menjadi berhala kita? Handphone kah? Apa yang menjadi berhala kita? Bukan kita ada patung lagi di rumah. Saya rasa enggak. Kita nggak punya patung. Tapi kalau waktu kita lebih banyak di depan handphone itu, berjam-jam kita di sana, tidak bisa lepas. Kalau nggak ada handphone mau mati rasanya. Ini hati-hati, sudah jadi berhala. Amin. Amin. Hati-hati. Kalau saya kadang-kadang mau ketinggalan, mau apa, sukacita saya nggak kurang. Ya, Roh Kudus adalah kesukaan. Roh Kudus adalah kekuatan. Sihir, perseteruan, perselisihan iri hati. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Itu dunia. Dunia sekarang tidak bisa dinasihati. Dunia sekarang ini, saudara yang terkasih, lebih cenderung mementingkan diri sendiri. Jangan masuk ke gereja. Egois, memaksakan kehendak sendiri. Haleluya. 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 Percinderaan roh pemecah dalam nama Yesus tidak ada. Amin. Jangankan di gereja, di keluarga saudara pun mungkin ada yang memecah saudara. Ada orang nanti berkata, udah istri itu begini bukan, udah kau cari. Orang udah istrinya 5, kau masih 1. Hati-hati. Haleluya. Itu bukan berasal dari Bapa. Angkuh, sombong. Siapapun saudara di gereja ini, mau orang kaya, mau orang miskin, kami perlakukan sama. Setuju? Setuju? Tersinggung? Kata sombong tuh. Saudara yang kasih, kalau ada kesalahan kami, nasihati kami. Amin. Datang jangan tangan kosong. Datang bawa bulu. Tapi sudah Pak makan dulu Pak ya. Sudah makan Pak udah. Bapak punya kesalahan. Apa kesalahanku? Enggak apa-apa, salah waktu kemarin. Sakit hatiku. Ayo, maaf. Dan sengaja. Kadang-kadang karena saudara nggak sengaja. Amin. Kenapa? Mungkin saya pun dalam persoalan besar tak terlihat lagi saudara. Undang kalian yang disalah tersinggung. Amin. Amin. Haleluya. Nggak ada. Ini contoh aja. Ya. Contoh. Saudara yang kasih, sangat mudah iblis masuk ke dalam gereja kalau kita hidup dalam kedagingan, hidup di dalam poin-poin yang ada di dalam Alkitab yang kita baca ini. Keinginan mata, keangkuhan hidup, ya, percabulan, kecemaran, sangat mudah saudara yang kasih. Oleh karena itu, mari kita berubah di tahun 2022 ini. Yang kedua apa? Keinginan daging. Oh iya, sudah ya, keinginan daging sudah ya. Ya. Sekarang keinginan mata. Udah tadi?